Ya Allah, dengan kepapaan ini ya Allah, kenapa aku dengan kemiskinan aku seperti ini? Tapi kalau secara hakikat kita telah mengetahui, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini yang orang-orang pengen rezekinya luas, pengen dimudahin urusan. Tapi secara hakikat kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syariat-syariat yang kita lakukan ini, Allah bukakan pintu hati batin kita dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling Al-Fakir menghimbau, sholat Jumat adalah syariat. Orang yang urusan miliaran, yang urusan triliunan, dia tinggalin. Kenapa? Karena tadi syariatnya memerintahkan untuk hajarul baik. Tinggal perdagangan, tinggalin pekerjaan, tinggalin bisnis. Orang yang triliunan sampai bikin masjid, sampai dia tidak mau ketinggalan ada sab di depan. Kita yang masih recehan, ntar dulu khotib belum naik, entar dulu dah belum ajan. Kita yang recehan tidak mengenal itu syariat. Thariqat adalah bagaimana kita menghantarkan diri kita melaksanakan perintah Allah dan melakukan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Sekarang sholat Jumat, syariat, faedahnya gede, tidur, ngomong, ngobrol, secara syariat sudah tidak benar. Gimana kita bisa dikampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Allah, ampunkan dosa saya. Ya Allah, bukakan rezeki saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mari. Yang kedua, amalan yang sering kita pakai tanpa adanya kehakikatan lagi. Kita sering baca 3 surah. Tapi kita tidak tahu tuh surah itu apa maknanya. Pertama, kul huwallahu ahad. Yang kedua, kul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga, kul a'udzu birabbin nas. Ini berhadapan dengan kehidupan kita. Kalau secara hakikatnya kita tahu Allah menurunkan kul huwallahu ahad, maka kita akan baca, waktu baca kul huwallahu ahad akan terasa pada diri kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan dalam posisi surah itu ada 4 yang disebut dengan malaikatul muqarrabin. Kita sering membacakan Fatihah malaikatul muqarrabin, tapi kita tidak tahu siapa malaikat muqarrabin ini. Maka di kalimat pertama kul huwallahu ahad, Allah tempatkan di pundak belakang dan sampai bahu kita adalah malaikat Jibril alaihissalam. Maka kalau apapun urusan kita, pasti ada yang memberikan kebenaran pada diri kita. Itulah yang berupa wahyu yang menyampaikan. Lalu yang kedua, kul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung. Bagaimana Allah bergantung? Yaitu adalah malaikat Mikail, malaikat pemberi rezeki. Urusannya antara pusar dengan jakar. Orang kalau kaya, kalau nggak kawin lagi, ame demen makan yang enak-enak. Itu malaikat Mikail. Kalau kita baca itu secara hakikat, kita tahu asbabun nuzulnya, kita tahu sebabnya, maka terasa di badan diri kita. Maka yang bergetar hati kita, disitulah nanti malaikat musarrafin, ada malaikat Israel di depan ada kita. Maka kalau zikir la ilaha illallah, digedorlah hati kita, itu menampakkan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan dihembuskan kita di saat kepala kita tidak ada lagi kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, surah Al-Falaq. Manusia itu takut dengan 4 kata Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, berlindung pada Allah yang menguasai falak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Yang ditakutin kejahatan makhluk. Sering kejadian dibunuh dengan orang, dibunuh dengan binatang, dibunuh dengan badai. Itu adalah makhluk Allah. Air, gelombang, tsunami, itu yang ditakutkan manusia. Tapi tidak berlindung pada Al-Falaq ini. Yang kedua, datangnya malam.
Siapapun jagoan kalau lewat kuburan, kata suara perempuan, merinding dia, padahal itu perempuan asli. Karena ketakutan di tengah malam. Itu kita. Maka kata Allah, dan ketiga itu adalah menempaskan kita dari sihir. Dan yang keempat, di antara kita sering yang namanya ain hasad. Bisa menjatuhkan kita, bisa juga menggugurkan apa-apa ain. Maka berlindunglah kata Allah. Kenapa sebab ini Allah turunkan Al-Falaq? Karena baginda Rasulullah SAW pernah kejadian, beliau pernah disihir oleh kaum Yahudi. Dan barulah Rasulullah SAW diruqyah oleh malaikat Jibril. Dan di sanalah Rasulullah SAW bakacanya bukan sekali, baru lepas itu yang namanya sihir. Lah kita udah kayak orang alim, baca sekali udah pengen bebas dari sihir. Ribuan. Sampai itu terlepas dari beban kita. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW baca 3 kali, dibantu oleh malaikat Jibril dan dilepaskan dari sihir. Dan yang keempat, yang ketiga lagi, yaitu surah An-Nas. Ini yang sering terjadi. Godaan manusia yuwaswisu min sudurinas, yang disebut dengan bully. Banyak orang yang korban bully akhirnya bunuh diri dan melakukan anarkis. Inilah mari di 3 surah ini mari kita amalkan. Kita benar-benar khusyuk dari Qul huwallahu ahad, dari Al-Falaq, An-Nas, bahwasanya ini adalah kalimat-kalimat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lindungi kita, keluarga kita, sahabat kita, guru-guru kita dari kejahatan-kejahatan apapun kejahatannya, dan apalagi berbentuk sihir. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Semoga kita dijadikan orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfirul azim li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.